Selamat pagi Indonesia. Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 10 WITA bersama saya Yumas Sukmatika. Pemirsa, gabungan sopir taksi konvensional di Bali yang tergabung dalam Aliansi Sopir Transport Bali mengancam siap turun ke jalan dalam waktu dekat. Hal ini merupakan wujud kekecewaan kepada pemerintah karena janji pemerintah terkait penegakan peraturan taksi online belum terbukti. Hal tersebut mencuat pada pertemuan yang digelar Aliansi Sopir Transport Bali atau ALSTARP. Menurut para sopir taksi konvensional dan pengusaha taksi ini, taksi online seperti Uber dan Grab yang hingga kini masih leluasa beroperasi di Bali, sehingga melanggar peraturan yang tertuang dalam Permen Nomor 26 Tahun 2017. Kita bukan tidak setuju dengan online, kita adalah menolak aplikasi Grab dan Uber. Karena selama ini aplikasi Grab dan Uber itu sudah tidak memenuhi ketentuan PM26. Pasal 50, 51, 52. Artinya pemerintah jangan pilih kasih terhadap kami ini adalah orang yang betul-betul ingin mengembangkan pariwisata. Ada memberikan suatu kesanan besar pada wisatawan, bukan sekedar beroperasi. Kami juga melaksanakan dengan peraturan menteri bahwa kita bayar pajak, membayar pangkal, dan lain sebagainya. Nah itulah sebab kami mahal, karena kami mentaati peraturan menteri 26 yang sudah dilakukan oleh hukum yang berlaku. Makanya dalam hal ini tolong pemerintah apabila tidak melaksanakan tugas atau tidak memanggil kami untuk menyelesaikan tugas ini, kami akan turun ke bawah. Dewan Pimpinan Unit Taksi Bali DPD Organda Bali, Pande Sudirta menyatakan, sesuai kesepakatan angkutan online maupun transportasi lokal di Polresta Denpasar beberapa waktu lalu, berdasarkan Permen 26 Tahun 2017, aplikasi angkutan online Grab dan Uber harus menyelesaikan pengurusan izin sebelum 1 Juli 2017. Faktanya kedua penyedia transportasi online tersebut sampai sekarang belum menyelesaikan pengurusan izinnya dan belum berbadan hukum Indonesia. Pemerintah diminta tegas menyikapi permasalahan ini. Selain melanggar, keberadaan taksi online tersebut menurutnya juga memberi dampak yang tidak baik terhadap taksi konvensional yang sudah beroperasi sejak dulu di Bali. Dengan demikian, dia tidak memenuhi ketentuan. Harapan kita, ya aplikasi ini dihentikan dulu. Aplikasi Uber, Grab yang notabene yang datang dari luar. Jadi dalam ini adalah Grab dan Uber yang datang dari luar yang tidak memenuhi ketentuan. Jadi tidak memenuhi ketentuan itu menimbulkan efek-efek yang sangat negatif pada konvensional, yang sangat merugikan. Terutama pada ketentuan harga yang dia terapkan 3.200, 3.500. Kita 6.500 taksi, gimana kita bersaing dengan sehat? Pemerintah juga diharapkan memproteksi taksi lokal, bukan membiarkan taksi online melanggar. Gargita Bali TV. Kami akan kembali di seputar Bali terkini 1 jam mendatang. Selamat pagi dan sampai jumpa.